Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Romziati dengan NIM 21134012, Program Studi D3 Manajemen Perdagangan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah Peramahan Bisnis, yaitu yang pertama ada metode double exponential smoothing dan yang kedua ada metode proyeksi trend. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu double exponential smoothing. Baik, pada contoh soal di sini, yaitu ada di sini. Di sini terdapat soal berupa tabel, yaitu data historis. Yang pertama ada bulan-bulan. Pada tabel bulan ini ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, dan September. Di sini juga ada tabel periode waktu yaitu dari 1 sampai 9 dan tabel pada penjualan meja makan yaitu 12, 17, 20, 19, 24, 21, 31, 28 dan 36. Baik, di sini juga kita dapat lihat yaitu kurva. Kurva ini merupakan kurva dari penjualan meja makan, yaitu di sini yang berupa tabel dan kita jadikan ke kurva. Jadi kurva ini juga terdapat penjualan atau unitnya di sebelah sini dan periode waktunya pada di bawah ini. Setelah kita menentukan kurva, kita juga dapat mencari sebagai berikut, yaitu di sini juga ada contoh dari kasus CV Mekar Kayu. Yaitu di sini sama juga seperti tabel yang di atas, yaitu terdapat bulan dari bulan Januari sampai September, periode waktu yaitu 1 sampai 9 dan penjualan meja makan ada 12, 17, 20, 19, 24, 21, 31, 28 dan 36. Baik, di sini juga ada terdapat alfa. Alfanya ini berupa 0,2 dan betanya yaitu 0,4. Jadi kita juga akan nanti menentukan ramalan ke-10. Jadi di sini juga ada tabel yang akan kita cari nanti, yaitu yang pertama di sini ada level estimasi. Pada level estimasi ini, tabel yang pertama itu sudah ditentukan yaitu 11,00 dan pada tabel tren estimasi yang pertama yaitu sudah ditentukan juga yaitu 2,0. Baik, kita akan mencari pada baris yang kedua yaitu seperti berikut. Baris yang kedua pada tabel level estimasi. Di sini terdapat rumus yaitu sama dengan C33 yaitu 0,2 dikali C21 yaitu 12 ditambah 1 dikurang C33 yaitu 0,2 dikali E21 ditambah F21 yaitu 11,00 ditambah 2,00. Jadi terdapat hasilnya sebagai berikut yaitu 12,80. Pada tabel berikutnya juga sama seperti berikut, yaitu sama dengan C33 0,2 dikali C22 yaitu 17 ditambah 1 dikurang C33 C33 yaitu 0,2 dikali E22 ditambah F22 yaitu 12,80 ditambah 1,92. Dapat hasilnya sebagai berikut 15,18. Jadi seperti itu juga caranya untuk baris selanjutnya sampai ke bawah sampai garis terakhir itu juga sama rumusnya. Selanjutnya ada tren estimasi seperti yang kita ketahui pada baris pertama sudah ditentukan yaitu 2,0. Jadi kita akan mencari dari baris kedua yaitu
seperti berikut rumusnya, yaitu C34 beta 0,4 dikali E22 dikurang E21 yaitu 12,80 dikurang 11,00 ditambah 1 dikurang C34 yaitu 0,4 dikali F21 yaitu 2,00. Dapatlah hasilnya sebagai berikut, 1,92. Begitu juga cara untuk tabel berikutnya juga sama, seperti ini, yaitu sama dengan C34 0,4 dikali E23 dikurang E22 yaitu 15,18 dikurang 12,80. Lalu ditambah 1 dikurang C34 atau 0,4 dikali F22 yaitu 1,92. Terdapat hasilnya sebagai berikut yaitu 2,10. Jadi caranya juga sama, sampai baris ke bawah. Rumusnya juga sama seperti tadi. Selanjutnya pada ramalan dengan tren, yaitu rumusnya sebagai berikut, yaitu kita akan menambahkan level estimasi dengan tren estimasi, yaitu pada baris pertama kita tambahkan 11,00 ditambah 2,00. Dapatlah hasilnya 13,00. Begitupun seterusnya juga sama, pada tabel kedua, itu level estimasi ditambah tren estimasi, atau 12,80 ditambah 1,92. Dapatlah hasilnya 14,72. Jadi kita bisa memblok hasilnya sampai ke bawah, dapatlah hasil seperti yang sudah tertera pada layar. Jadi kita dapat menentukan ramalan ke-10 dari tiap-tiap tabel ini, yaitu level estimasi, tren estimasi, dan peramalan dengan tren. Yaitu yang pertama kita akan mencari ramalan ke-10 pada level estimasi, yaitu rumusnya sebagai berikut. Rumusnya sama dengan C33 atau 0,2 dikali C29 yaitu 36 ditambah 1 dikurang C33 yaitu 0,2 dikali E29 ditambah F29 yaitu 29,28 ditambah 2,32. Dapatlah hasilnya sebagai berikut, 32,48. Untuk ramalan ke-10 pada tren estimasi, yaitu rumusnya sebagai berikut, sama dengan C34 atau 0,4 dikali E31 dikurang E29 yaitu 32,48 dikurang 29,28 ditambah 1 dikurang C34 atau 0,4 dikali F29 yaitu 2,32. Dapat hasilnya sebagai berikut, yaitu 2,68. Selanjutnya pada ramalan ke-10 pada peramalan dengan tren, yaitu kita dapat mencari sebagai berikut, yaitu kita akan menambahkan level estimasi ditambah tren estimasi, yaitu 32,48 ditambah 2,68. Dapatlah hasilnya 35,16. Lanjut pada tabel berikutnya, yaitu kita akan mencari ET pada baris pertama, yaitu untuk ET yaitu rumusnya sama dengan C21 atau 12 dikurang C21 yaitu 13,0. Jadi kita akan menjumlahkan 12 dikurang 13,0. Dapatlah hasilnya min 1,00. Begitupun seterusnya seperti baris kedua, yaitu C22 dikurang G22, yaitu 17 dikurang 14,72. Dapatlah hasilnya sebagai berikut, 2,28.
Baik, pada tabel ET ini kita mengurangi pada penjualan meja makan dengan peramalan dengan tren. Dapat kita blok ke bawah dengan mendapatkan hasil yang sama seperti pada yang terdapat di layar. Baik, tabel selanjutnya yaitu mutlak ET. Caranya seperti ini dengan rumus ABS, yaitu ABS dari ET. Dapatlah 1,00. Pada baris kedua yaitu sama juga kita menggunakan rumus ABS, yaitu ABS dari 2,28. Dapatlah hasilnya 2,28. Jadi pada tabel mutlak ET ini kita akan mendapatkan hasil positif. Kita juga dapat memblok ke bawah dengan mendapatkan hasil seperti ini. Baik, pada tabel selanjutnya yaitu ET kuadrat. Pada ET kuadrat ini yaitu kita akan mendapatkan hasilnya sebagai berikut. I21 pangkat 2 yaitu min 1,00 pangkat 2. Dapat hasilnya sebagai berikut yaitu 1,00. Pada baris kedua juga sama, 2,28 di pangkat 2. Dapatlah 5,20. Kita juga bisa memblok ke bawah dengan mendapatkan hasil yang sama sebagai berikut. Baik, selanjutnya yaitu mutlak ET dibagi YT. Jadi pada tabel ini kita akan mendapatkan hasil dengan hasil yaitu persennya dalam bentuk persen. Jadi caranya seperti ini, yaitu J21 per C21 atau 12 per, mohon maaf, yaitu 1,00 per 12. Itu kita mendapatkan hasilnya 8,33%. Jadi hasilnya itu sudah kita dapat kita hasilkan dalam bentuk persen. Jadi dapatlah hasilnya seperti ini, juga sama seperti yang ke bawah ya, dengan cara J22 per C22 yaitu 2,28 per 17. Dapatlah hasilnya sebagai berikut 13,41. Jadi hasilnya sama, dapat kita blok juga ke bawah dengan mendapatkan hasil yang sama seperti di layar. Jadi selanjutnya kita akan mencari MAD, MSE, dan MAP-nya. Yaitu pada MAD kita akan mencari average dengan rumus average pada kolom mutlak ET, yaitu sama dengan average dan memblok hasil pada tabel mutlak ET. Dan dapatlah hasilnya seperti ini, 2,63. Selanjutnya, pada tabel MSE, yaitu kita juga menggunakan rumus average, yaitu sama dengan average dan memblok hasil dari tabel ET kuadrat, yaitu dari yang pertama sampai yang terakhir. Dapatlah hasilnya 8,74. Selanjutnya, untuk MAPE, yaitu juga menggunakan rumus average, yaitu sama dengan average dari hasil tabel mutlak ET per YT, yang merupakan hasilnya juga dalam bentuk persen. Dapatlah hasilnya 11,23%. Jadi pada MAPE ini kita juga sudah mendapatkan hasil dalam bentuk persen. Metode yang kedua yaitu metode proyeksi tren. Juga sama, di sini sudah terdapat tabel pada penjualan genset, yaitu ini merupakan contoh soal untuk metode proyeksi tren. Yaitu penjualan genset terdapat pada tabel yaitu tahun 2007 sampai 2013.
pada periode dari 1 sampai 7 dan penjualan genset yaitu 74, 79, 80, 90, 105, 142, 122. Jadi di sini juga terdapat kurva. Kurva ini kita dapatkan dari tabel penjualan genset. Jadi kita dapat mencari kurva ini dari tabel penjualan genset yang sudah ada. Baik, selanjutnya yaitu kita akan mencari beberapa tabel di sini. Di sini sudah diketahui tahun, periode, dan penjualan genset. Jadi di sini sudah saya cari dan juga ada rumusnya akan kita paparkan dari soal ini, yaitu tahun yaitu ada dari 2007 sampai 2015. Jadi di sini ada 2007 sampai 2015 dan periodenya ada 1 sampai 9. Penjualan genset yaitu 74, 79, 80, 90, 105, 142, dan 122. Jadi pada penjualan genset ini hanya diketahui sampai pada tahun 2013, yaitu pada periode ke-7. Di sini ada sebelumnya kita akan mencari pada tabel X kuadrat, yaitu sebagai berikut. Yaitu X kuadrat ini merupakan pangkat dari periode, yaitu 1 pangkat 2 terdapat hasilnya 1. Yang kedua ada B23 pangkat 2, yaitu 2 pangkat 2 dapatlah 4. Begitupun seterusnya, dapat kita blok ke bawah dan mendapatkan hasil yang sama. Pada tabel XY yaitu rumusnya sebagai berikut, yaitu B22 dikali C22 atau 1 dikali 74. Dapat hasilnya yang pertama yaitu 74. Yang kedua yaitu B23 dikali C23 atau 2 dikali 79. Dapatlah hasilnya 158. Begitupun seterusnya sampai ke bawah dengan rumus yang sama. Dan kita juga bisa memblok ke bawah dengan mendapatkan hasil yang sama sebagai berikut yang sudah tertera di layar. Jadi kita akan menentukan jumlah X rata-rata, Y rata-rata, slope, dan intercept-nya. Itu yang pertama pada jumlah, yaitu pada periode dengan menggunakan rumus sum, berarti sama dengan sum dan memblok dari periode pertama sampai 9. Dapatlah hasilnya 45. Pada penjualan genset juga menggunakan rumus sum, yaitu sama dengan sum dan memblok baris pertama sampai baris ke akhir. Dapatlah hasilnya yaitu 692. Untuk X kuadrat juga sama menggunakan rumus sum, yaitu sama dengan sum dan memblok tabel pertama sampai tabel 49, yaitu tabel terakhir. Dapatlah hasilnya 140. Dan juga XY yaitu menggunakan rumus sum juga, yaitu sama dengan sum, memblok tabel XY yang dari pertama sampai terakhir, yaitu dari 74 sampai tabel 854. Dapatlah hasilnya 3063. Jadi kita akan mencari X rata-ratanya. Untuk X rata-rata yaitu sebagai berikut, kita menggunakan rumus average, yaitu average dari tabel periode, yaitu periode 1 sampai 9. Dapatlah hasilnya 5. Untuk tabel Y rata-rata, kita akan menggunakan rumus average, yaitu average dari tabel penjualan genset, yaitu sama dengan average dan memblok tabel penjualan genset dari pertama sampai akhir. Dapatlah hasilnya 98,85714.
Selanjutnya untuk slope, yaitu tabelnya sebagai berikut, yaitu E31 dapat kita lihat di sini yaitu 3063 dikurang 7 dikali B32. B32 yaitu 5 dikali B33 yaitu 98,85714 per D31. D31 di sini adalah 140 dikurang 7 dikali B32. B32 yaitu 5 dipangkatkan 2. Dapatlah hasilnya sebagai berikut yaitu 11,34286. Untuk selanjutnya yaitu intercept. Intercept ini juga menggunakan rumus seperti ini, yaitu sama dengan B33. B33 yaitu 98,85714 dikurang B34 yaitu 11,34286 dikali B32 yaitu B32 X rata-rata yaitu 5. Dapatlah hasilnya 42,414286. Baik, di sini sudah saya jelaskan dan selanjutnya pada tabel berikutnya yaitu Y ramalan. Pada Y ramalan ini kita akan menggunakan rumus seperti ini yaitu B35 yaitu intercept 42,14286 ditambah B34 yaitu slope 11,34286 dikali B22 yaitu 1. Dapatlah hasilnya 53,49. Untuk yang kedua juga sama, rumusnya sama, tapi pada periodenya sesuai dengan tabel ramalan, yaitu pada periode kedua sama dengan B35 sama intercept ditambah slope dikali periode kedua. Dapatlah hasilnya 64,83. Kita juga bisa memblok ke bawah dengan mendapatkan hasil yang sama seperti rumus yang kita gunakan. Selanjutnya yaitu E. Kita menggunakan rumus seperti ini, yaitu C22 dikurang G22. 22, yaitu 74 dikurang 53,49 atau kita akan mengurangi penjualan genset dengan Y ramalan. Dapatlah hasilnya 20,51. Begitupun sampai ke bawah juga sama. Ini kita contohkan untuk baris kedua, yaitu C23 dikurang G23, yaitu 79 dikurang 64,83. Dapatlah hasilnya 14,17. Kita blok. Dapat hasilnya seperti yang sudah tertera di sini. Baik, untuk tabel selanjutnya yaitu mutlak ET. Pada mutlak ET ini kita menggunakan rumus ABS, yaitu sama dengan ABS dari E. Jadi kita mencari seperti ini, yaitu ABS dari 20,51. Dapatlah hasilnya 20,51429. Untuk tabel kedua juga sama, ABS dari 14,17. Dapatlah hasilnya 14,17143. Begitupun seterusnya hingga baris terakhir. Dapat kita blok juga dan mendapatkan hasil seperti ini. Maaf, bisa mendapatkan hasil seperti ini ya. Baik, tabel berikut yaitu tabel E kuadrat. Itu dengan menggunakan rumus seperti ini yaitu 20,51 dipangkatkan 2. Dapatlah hasilnya 420,84. Dapat kita blok ke bawah, yaitu mendapatkan hasil yang sama seperti yang tertera pada layar.
Begitupun ini dicontohkan pada baris kedua, yaitu 14,17. Itu 14,17 pangkat 2. Dapatlah hasilnya 200,83. Yang terakhir yaitu E-presentase. E-presentase ini untuk hasilnya itu berupa persen. Jadi hasilnya dalam bentuk persen. Jadi sama menggunakan rumus seperti ini, yaitu sama dengan H22 di per C22, yaitu 20,51 per 74, yaitu 27,72. Dan hasilnya kita ubah dalam bentuk persen dan dapat kita blok ke bawah dengan mendapatkan hasil yang sama yang sudah saya cari seperti berikut. Jadi sudah kita dapatkan hasil dari Y ramalan, E mutlak ET, E kuadrat, dan E presentase. Jadi kita akan mencari MAD, MSE, dan MAPE. Pada MAD di sini terdapat yang MAD, yaitu yang pertama kita menggunakan seperti biasa, yaitu rumus menggunakan rumus average, yaitu average dari tabel ET mutlak. Itu sama dengan average dan memblok tabel pertama hingga tabel terakhir pada tabel mutlak ET. Dapatlah hasilnya 11,34285714. Dan selanjutnya ada MSE. MSE kita juga menggunakan rumus average, yaitu sama dengan average dan memblok baris pertama sampai baris terakhir pada tabel E kuadrat. Dapatlah hasilnya 241,67. Dan untuk MAPE, yaitu kita menggunakan rumus average, yaitu sama dengan average baris pertama hingga baris terakhir pada tabel E presentase. Dapatlah hasilnya 11,69. Baik, sekian pemaparan materi metode double exponential smoothing dan metode proyeksi tren dari saya. Apabila ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.